Pemirsa, dampak serangan misil Iran menghancurkan bangunan di pinggiran kota Haifa, kawasan permukiman Israel. Puing-puing bangunan berserakan sementara sejumlah orang terluka. Petugas dikerahkan untuk lokasi di kawasan Nesher, pinggiran kota Haifa. Bangunan 2 lantai ini hancur berantakan, tidak lagi bisa ditinggali. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Meski hancur, namun petugas memastikan tidak ada korban luka akibat serangan tersebut. Geram dengan tingkah Netanyahu, warga Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Warga juga menuntut Netanyahu diadili atas kejahatan kemanusiaan. Warga Israel geram terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bukan tanpa alasan, warga menganggap Netanyahu gila perang hingga berdampak pada warga Israel sendiri. Dengan spanduk, warga menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diadili ke pengadilan HAM Den Haag atas kejahatan perang. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Selain dikecam warganya sendiri, Netanyahu juga menjadi sorotan lantaran jarang muncul di publik. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Banyak pihak menduga bahwa terjadi sesuatu pada Netanyahu seiring munculnya aktivitas palsu Netanyahu yang diduga hasil editing video artificial intelligence. Setelah sempat diisukan telah meninggal dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini, Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. אני פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן, או לממד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד, שטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, 2 אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga tegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. Pemirsa, spekulasi tewasnya Benjamin Netanyahu terus bergulir di media sosial, sementara Israel terus mengunggah berbagai kegiatan Benjamin Netanyahu. Namun, alih-alih meredam spekulasi, polemik pun makin liar karena warganet di berbagai belahan dunia menuding unggahan tersebut merupakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dan berikut cuplikan dialog dengan pakar budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan. Pak Firman, tadi tentu melihat video Netanyahu ini saat mengunjungi kota yang terdampak rudal. Dari analisa Anda, apakah video ini asli? Asli. Selain saya tadi melihat dari tayangan iNews sebelum dihubungi iNews juga saya menyaksikan konferensi pers atau event yang dilakukan oleh Netanyahu di Dimona ini, dan
beberapa media itu mengkonfirmasi bahwa itu asli karena mereka hadir pada event tersebut. Nah, selain itu kalau kita lihat secara teknis tampak di sini video yang ditayangkan itu asli. Beberapa saat yang lalu saya ketika diwawancara iNews, dari 4 video saya menyatakan 2 diantaranya asli, 2 diantaranya deepfake. Tapi ternyata waktu itu keempat-empatnya deepfake. Nah itu menunjukkan bahwa mata kita yang tanpa dibantu oleh peralatan itu tidak bisa diandalkan secara valid, secara akurat untuk menilai ini produk deepfake atau bukan. Nah tadi pada saat saya melihat Netanyahu di Dimona ini, kemudian setelah tayangannya saya ikuti, melihat tadi secara kasat mata, tidak pakai alat juga, tampak asli. Nah itu kemudian saya konfirmasi dengan tadi statement-statement dari berbagai kantor berita yang mengirimkan krunya untuk mengikuti event ini dan menyatakan bahwa memang event ini ada realitasnya atau ada peristiwanya, bukan deepfake. Seperti itu Mas David. Oke, mengapa kemudian hal ini dilakukan oleh Netanyahu? Apakah ini bagian dari propaganda dan apa tujuannya? Kalau kita lihat sama seperti pemimpin suatu negara yang menghadapi bencana yang dialami oleh warga negaranya, itu kemudian menyampaikan simpati, menyampaikan perhatiannya. Nah ini nampaknya juga menjadi konsen, ada bagian wilayah dari Israel yang mendapatkan serangan dan gedung-gedung hancur, mungkin juga ada korban jiwa. Nah secara wajar dia menyampaikan perhatiannya, kepeduliannya terhadap hal tersebut. Nah juga ada momen ketika di konteks yang sebelumnya diragukan apakah Netanyahu ini masih hidup atau sudah meninggal. Nah kemudian ini menjadi jawaban juga lewat event ini, ternyata Netanyahu masih hidup, seperti itu. Jadi dua pesan yang sekaligus didapatkan dari tayangan video ini. Oke, Pak Firman, kalau kita merujuk pada film action begitu misalnya ya, ada banyak peralatan canggih untuk memalsukan identitas diri, termasuk mengubah wajah, kemudian juga mengubah suara. Apakah ini dimungkinkan dimiliki oleh Israel untuk tujuan negaranya tersebut? Sangat dimungkinkan, dan itu bukan hanya mengandalkan kemampuan Israel, platform-platform atau perusahaan-perusahaan pengembang artificial intelligence di Amerika itu banyak yang mendukung Israel, dan mereka tampaknya juga bisa dikerahkan untuk memproduksi dan mendistribusi konten-konten deepfake yang semacam ini. Jadi secara teoritis sebetulnya kita dengan berbahan baku data yang dimiliki seseorang, ketika mereka relasi dengan perangkat digital, itu semuanya bisa diunduh, dibangun algoritmanya, juga dengan gerakan-gerakan visual dan data-data pribadi yang lain, itu bisa digabung kemudian untuk dibuatkan hologram atau sosok tiruannya. Itu sangat memungkinkan hari ini, tetapi tentu saja karena perkembangannya masih cukup baru, ada bagian-bagian tertentu yang terlihat tidak alami. Ada bagian-bagian tertentu yang masih bisa dibedakan oleh mata telanjang, apalagi kalau pakai teknologi untuk menyatakan bahwa itu adalah deepfake atau hasil manipulasi. Oke, apakah ini kan tujuannya salah satunya untuk membangun opini publik? Apakah kemudian memproduksi video melalui AI ini efektif untuk membangun opini publik sesuai dengan yang diinginkan? Kalau dengan kecanggihan deepfake yang semakin sempurna seperti ini, itu sangat efektif. Jadi kalau kita mengikuti sejarah perang, propaganda itu selalu menjadi bagian dari perang. Makanya ada ujarannya bahwa ketika perang terjadi, maka kebenaranlah yang...
Kekerasan terhadap warga Yahudi meningkat sejak Israel menyerang Iran. 4 ambulans yang terparkir di luar sinagoge di London, Inggris dibakar 3 orang bertopeng. Empat ambulans milik relawan Yahudi yang terparkir di luar sinagog pinggiran kota Golders Green, London Utara menjadi target aksi pembakaran. Aksi pembakaran dilakukan 3 orang bertopeng. Kebakaran disertai ledakan diduga tabung gas oksigen dalam ambulans, serta kaca-kaca bangunan mengejutkan komunitas Yahudi di lokasi. Akibat aksi pembakaran, warga komunitas Yahudi di sekitar lokasi ledakan merasa tidak aman dan menduga adanya tindakan antisemit. Very, very upsetting for the whole Jewish community being woken up in the night with loud explosions because they have tanks inside it, oxygen tanks. What they exploded from oxygen. I believe obviously the Middle Eastern events are really a part of the factor, but there's just a general rise in anti-Semitism in this country, and the community do not feel safe. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di lokasi, sementara kini lokasi digaris dan dijaga polisi. Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran balas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran, mengatakan jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka.